Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri atas kasus dugaan suap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Surat ini jadi salah satu syarat bagi Presiden Joko Widodo memberhentikan Ketua KPK. Dalam keterangannya, staf khusus Presiden Joko Widodo, Ari Dwi Payana, menyebut Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama Ketua KPK Firly Bahuri pada Kamis sore sekitar pukul 17.00. Rancangan keputusan Presiden pemberhentian sementara Ketua KPK telah disiapkan dan akan segera diajukan kepada Presiden pada kesempatan pertama. Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama Ketua KPK Bapak Firly Bahuri pada hari Kamis sore ya pukul 17.00 WIB di Sekretariat Negara. Nah, setelah menerima surat pemberitahuan itu, Kementerian Sekretariat Negara telah menyiapkan rancangan kepres pemberhentian sementara Ketua KPK dan juga penetapan ketua sementara. Sementara itu, Presiden Joko Widodo merespon penetapan status tersangka Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Jokowi menegaskan, semua pihak harus menghormati proses hukum. Tanggapannya tentang Ketua KPK sendiri. Ketua KPK sudah menjadi tersangka. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak menuturkan, status Firly sebagai tersangka berlaku sejak Rabu 22 November 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap soal Istana sudah menerima surat penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri atas kasus dugaan suap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Informasi akan disampaikan jurnalis Kompas TV Dipo Nur Bahagia. Dipo, jadi kira-kira kapan Presiden ini akan menerbitkan kepres pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua KPK? Kapan Presiden akan menandatangani keputusan Presiden terkait dengan pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK ini bisa dilihat dari dua sisi. Pascalis dan juga saudara, pertama adalah dari agenda Presiden itu sendiri. Saat ini atau pada pagi hari tadi Presiden masih berada ataupun melakukan kunjungan kerja di Papua Barat dengan meresmikan proyek strategis nasional Tangguh Tren 3 di Teluk Bintuni, Papua Barat. Dan informasi yang kami peroleh bahwa nanti pada siang hari ini Presiden akan bertolak ke Kalimantan Barat untuk kemudian menghadiri salah satu acara yang diinisiasi oleh HMI. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa Presiden baru akan bertolak ke Ibu Kota DKI Jakarta setelah melakukan kunjungan kerja dari Kalimantan Barat dan akan tiba di Istana Negara Jakarta ini pada malam hari nanti. Nah, kalau kita lihat dari agenda Presiden, ada kemungkinan bahwa Presiden akan menandatangani keputusan Presiden tersebut pada malam hari ini juga. Karena informasi yang kami peroleh dari Koordinator Staf Sus Presiden, Ari Dwi Payana, menyebutkan bahwa Presiden nampaknya akan segera mungkin langsung bertolak menuju ke Istana Negara Jakarta untuk kemudian tidak berhenti untuk melakukan agenda kenegaraan. Salah satunya adalah menandatangani keputusan Presiden terkait dengan pemberhentian Firly Bahuri. Itu juga perspektif kedua yang dapat kita lihat karena dikonfirmasi secara langsung oleh Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana yang tadi pagi sempat kami wawancarai secara langsung. Karena kalau kita dalami secara lebih detail gitu ya, dari Kementerian Sekretariat Negara sendiri sudah menyiapkan rancangan keputusan Presiden yang isinya memuat dua hal. Yang pertama adalah pemberhentian sementara Ketua KPK Firly Bahuri dan yang kedua adalah penetapan Ketua sementara KPK. Nah, dua hal ini yang tercantum di dalam keputusan Presiden seperti yang tadi kami sebutkan akan langsung ataupun akan segera mungkin ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan kemungkinan akan dilakukan oleh Presiden pada malam hari nanti. Artinya pada akhir pekan ini ataupun pada pekan depan status dari Firly Bahuri ini dapat dikatakan sudah hampir
dapat dipastikan ini akan diberhentikan secara sementara sebagai ketua KPK dan tentu nanti akan ada ketua sementara KPK yang baru nanti akan dipilih secara langsung ataupun ditetapkan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Mas Kalis. Kira-kira Dipo, langkah apa yang akan dilakukan Istana setelah menerima surat penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri ini? Ya tentu langkah pertama adalah sebenarnya tidak jauh berbeda dari pertanyaan pertama Anda, yakni adalah Kementerian Sekretariat Negara ataupun Istana ini akan mengeluarkan keputusan Presiden yang akan ditandatangani secara langsung oleh Presiden. Tadi seperti yang kami sebutkan memuat dua hal, yang pertama adalah pemberhentian sementara Ketua KPK Firly Bahuri dan juga penetapan Ketua sementara KPK yang baru. Nah, kita dapat mengacu kedua hal ini yang termaktub di dalam keputusan Presiden melalui Undang-Undang ataupun Perpu nomor 1 tahun 2015 pasal 33A, tepatnya adalah ayat 4 gitu ya. Di situ tertulis bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota sementara pimpinan KPK ini ditetapkan secara langsung oleh Presiden. Artinya Presiden memiliki hak prerogatif secara utuh untuk kemudian memilih siapa nantinya pimpinan KPK sementara yang akan memimpin lembaga anti rasuah ini untuk tentunya bekerja memberantas korupsi di Indonesia, termasuk juga memberhentikan sementara ketua KPK. Dan yang menarik adalah ketika kita berbicara terkait dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, ada kalimat pemberhentian sementara. Itu juga yang tertuang di dalam keputusan Presiden. Karena pemberhentian sementara ini dilakukan ketika Ketua KPK ataupun pimpinan KPK ini masih berstatus sebagai tersangka. Sementara pada Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 pasal 32 ayat 1D, Ketua KPK ataupun pimpinan KPK dapat diberhentikan secara utuh ataupun secara total begitu ya ketika status hukumnya ini sudah berubah menjadi terdakwa. Artinya ada perbedaan. Untuk saat ini pemberhentiannya masih berstatus sementara, tetapi ketika nantinya proses hukum berlangsung untuk Firly Bahuri, nanti tentu ketika kita tidak berani-ani, tetapi ketika memang nanti misalnya Firly Bahuri ditetapkan sebagai terdakwa, disitulah nanti Presiden akan memberhentikan secara utuh Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Dan dalam pasal 33 ayat 1, nantinya calon pengganti pimpinan KPK ini akan diusulkan Presiden ke DPR. Sementara ayat 2-nya tertulis bahwa calon pengganti pimpinan KPK dipilih dari calon pimpinan KPK yang terpilih ataupun yang mengikuti proses seleksi sebelumnya. Artinya nama-nama yang sempat masuk ke dalam bursa pimpinan KPK ini akan kembali menyeruak ketika nantinya memang status Firly Bahuri sebagai terdakwa dan kemudian nanti Presiden akan menetapkan pimpinan ataupun anggota ataupun komisioner KPK yang baru. Nah, artinya kalau kita melihat dari susunan pimpinan KPK saat ini ada 4 nama yang tentu akan dipilih oleh Presiden, salah satunya sebagai Ketua sementara KPK. Kita tahu ada 4 nama lainnya yang termasuk ke dalam anggota ataupun komisioner KPK. Yang pertama adalah Alexander Marwata, Nurul Gufron, Nawawi Pomolango, dan juga Johanis Tanak. Tadi kami sempat mengkonfirmasi apakah Presiden sudah mengantongi salah satu nama. Koordinator staf sus Presiden enggan menjawab hal tersebut dan mengatakan bahwa seluruhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Tetapi kalau kita melihat dinamikanya tentu pada pekan depan sepertinya sudah akan ada, ataupun pada malam hari nanti sudah akan ada nama yang kemudian dipilih Presiden untuk menjadi Ketua sementara KPK untuk menggantikan posisi Firly Bahuri yang diberhentikan sementara sebagai Ketua KPK karena terjerat kasus hukum. Mas Kalis. Dipo Nurbahagia, terima kasih melaporkan langsung dari Istana Presiden, Jakarta. Sebagai simbol bersih-bersih KPK.